Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Keluarga pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kajian-kajian aktual psikologi keluarga. Sebelum kita mulai, saya harap Anda sudah menyiapkan alat tulis dan juga buku catatan untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan saya. Baiklah, kita mulai ya, kajian aktual psikologi keluarga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 isu penting atau 3 isu terkini, 3 isu aktual dari psikologi keluarga. Yang saya angkat kali ini adalah commuter family, domestic violence atau KDRT, dan juga media dalam keluarga. Masih banyak sekali saya kira kajian-kajian aktual atau isu-isu terkini dalam psikologi keluarga yang bisa kita bahas. Namun saya angkat sementara ini adalah 3 isu aktual. Pertama, kita akan membahas mengenai commuter family. Apa itu commuter family? Ia adalah long distance marriage atau keluarga jarak jauh. Keluarga jarak jauh ini berarti ayah dan ibu atau suami dan istri itu bekerja di luar kota yang jaraknya antara tempat kerja dan juga tempat tinggal itu jauh. Kalau misalnya Surabaya Sidoarjo saya saja masih dekat, tetapi kalau misalnya Surabaya Jakarta atau misalnya Surabaya Jayapura, nah itu bisa dipastikan akan jarang bertemu atau akan jarang pulang, sehingga bisa dikategorikan sebagai commuter family. Faktor-faktor mengapa keluarga itu menjalani yang disebut sebagai commuter family antara lain adalah jelas karena jarak rumah dari tempat kerja yang jauh, sehingga menyebabkan antara suami dan istri atau ayah dan ibu itu tidak bisa berkumpul setiap hari. Mungkin pulangnya 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan beberapa bulan sekali. Kemudian faktor yang lain adalah karena rotasi pekerjaan dinas. Nah, pada beberapa instansi memang pekerjaan itu dinasnya dirotasi. Tahun ini di cabang Surabaya, tahun depan di cabang Palembang, tahun depan lagi di cabang Kutai Kartanegara, dan seterusnya, sehingga ya jarak rumah dari kerja itu menjadi jauh. Terus kemudian tugas kerja antar kota. Kalau ini sebenarnya serumah, rumahnya rumah dan tempat kerja itu jauh, tetapi tugas kerjanya itu yang keluar kota. Misalnya ya, kurir ekspedisi antar provinsi atau sopir bus antar provinsi ya, atau masinis atau kondektur atau pilot. Tugas atau tempat kerjanya dan rumahnya itu satu kota, tetapi tugasnya itu harus mengantar barang atau orang ya dengan moda transportasi ke luar kota, sehingga commuter family tidak bisa bertemu setiap hari. Terus juga faktor-faktor yang lain adalah menjaga anak dan orang tua. Ini yang menyebabkan commuter family. Karena anak-anak masih kecil atau karena orang tua sudah sangat sepuh sehingga tidak bisa diajak pindah, atau karena kondisi khusus sehingga harus stay di kota tersebut. Sebenarnya kalau mau diajak pindah mengikuti salah satu anggota keluarga bertugas di luar kota bisa, tetapi karena menjaga anak dan orang tua ya, sehingga tidak bisa keluar kota. Nah, kemudian juga istri dan suami sama-sama bekerja di kota yang berbeda, sehingga anaknya itu mengikuti salah satu, mengikuti istri biasanya, atau bahkan anaknya mengikuti kakek neneknya, bapaknya kerja di Malaysia, ibunya kerja di Hong Kong misalnya sebagai TKI, TKW gitu ya. Itu juga commuter family dan lain sebagainya. Intinya sih karena ya jarak tempat kerja dan tempat tinggal itu sangat berjauhan. Nah, dalam commuter family seringkali terjadi konflik. Ya namanya orang berjauhan itu ya, komunikasi terbatas, terus kemudian jarang bertemu, sehingga ada banyak konflik yang terjadi. Nah, dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam commuter family, kita bisa melihat setidaknya ada 4 atau 5
resolusi konflik dalam internal keluarga yang commuter family tadi. Misalnya dengan manajemen konflik berupa collaboration style. Yang ini. Apa itu collaboration style? Collaboration style itu adalah ketika terjadi konflik ya antara ayah dan ibu, ya keduanya itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan kepentingan ayah itu bisa dikolaborasikan dengan kepentingan ibu. Sehingga pendapat ayah atau kepentingan ayah, pendapat ibu atau kepentingan ibu itu bisa dua-duanya diakomodasi. Artinya di sini ada win-win solution. Nah, di sini sehingga keputusannya atau kesepakatannya adalah kolaborasi antara pendapat ayah dan pendapat ibu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah compromise style. Apa itu compromise style? Compromise style itu apabila pendapat ayah dan pendapat ibu itu tidak bisa disatukan. Sehingga ayah harus lose pendapatnya atau kepentingannya. Ibu juga harus lose atau kehilangan dari pendapatnya. Nah, karena kedua pendapat ini tidak bisa disatukan, yang terjadi adalah keduanya kompromi untuk membuat kesepakatan baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ini bisa juga disebut sebagai lose-lose solution. Terus kemudian adalah competitive style atau competing style, sama competitive style atau computing style. Ini apabila salah satu menuruti yang lainnya, ayah menuruti ibu atau ibu menuruti ayah, atau dengan bahasa lain adalah win dan lose solution. Ini competitive style, jadi salah satu mengalah. Begitu juga dengan accommodating style, ini adalah lose dan win solution, karena yang salah satu mengalah menuruti yang lain. Sebenarnya kalau competing style dan accommodating style itu saling melengkapi, karena salah satu pasti mengalah dan yang lainnya menang. Jadi win or lose, lose or win. Terus kemudian juga ada avoiding. Apa itu avoiding? Ini adalah apabila ayah dan ibu itu menghindari terjadinya konflik sehingga mereka bertahan pada situasi tersebut. Mirip dengan collaborating style, tapi kalau collaborating style itu adalah mencari solusi, kompromis juga mencari solusi bersama. Kalau ini solusinya adalah menggabungkan dua kepentingan. Kalau ini adalah meninggalkan dua kepentingan. Kalau avoiding style adalah menghindari terjadinya konflik sehingga bertahan pada situasi yang telah atau sedang terjadi. Nah, ini adalah beberapa teori mengenai resolusi konflik internal family. Itu dari avoiding style. Nah, beberapa jurnal mengenai commuter family ya melaporkan bahwa misalnya Margiani dan Eka Yanti ya tahun 2013 itu pasangan keluarga yang ditinggal itu menunjukkan gejala stres dan perilaku agresif sebanyak 23% lebih banyak daripada keluarga yang bukan commuter family. Nah, itu misalnya karena istrinya bosan di rumah, karena istrinya jenuh di rumah, karena kiriman dari suaminya nggak diterima juga, akhirnya istri menjadi atau yang tinggal di rumah itu menjadi stres, ya menjadi frustratif sehingga terjadilah ya perilaku agresifnya meningkat. Nah, berkaitan dengan itu, agar perilaku agresif dari anggota keluarga yang ditinggal di rumah itu tidak meningkat, maka butuh dukungan keluarga. Ya, Margiani dan Eka Yanti melihat bahwa dukungan keluarga itu menurunkan agresivitas sampai dengan 45% dari perilaku agresif yang terjadi. Nah, dukungan keluarga ini siapa? Berarti ada support system misalnya dari kakek, dari nenek, dari paman, dari bibi, dari extended family. Ada supporting system di situ. Karena nuclear family-nya commuter tadi ya, untuk mengurangi aggressive family, untuk mengurangi stres, untuk mengurangi kejenuhan dari anggota keluarga yang ditinggal keluar kota, maka
penting adalah dukungan keluarga. Terus untuk menjaga keutuhan dari commuter family, apa yang harus dilakukan? Ya tentu salah satunya adalah dukungan keluarga. Tetapi selain itu adalah ada upaya-upaya lain, misalnya dengan komitmen yang tinggi dari anggota commuter family itu. Jadi walaupun LDM, long distance marriage, mereka tetap berkomitmen untuk melanjutkan keluarga itu. Ya tidak ada pikiran untuk tidak ada tindakan untuk berpisah atau semacamnya. Walaupun ada konflik, tetapi komitmen untuk berkeluarga tetap dijaga. Terus kemudian memaknai pernikahan secara positif. Ya, nah ini kalau memaknai itu sifatnya subjektif. Begitu juga dengan orang yang keluarganya adalah keluarga commuter, mereka pun bisa memaknai kalau walaupun mereka commuter family, mereka bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ya, mereka misalnya memaknai keluarga ini harus tetap dijaga demi masa depan anak-anak mereka. Misalnya kayak gitu. Jadi memaknai keluarga secara positif walaupun mereka tinggal berjauhan. Terus kemudian juga pemaknaan secara positif itu juga disertai dengan syukur, misalnya alhamdulillah suami masih bekerja, alhamdulillah istri masih bekerja, alhamdulillah suami istri masih bekerja walaupun antar negara, walaupun antar kota, tetapi ya keluarga ini masih tetap bisa berjalan. Alhamdulillah anak-anak tumbuh dengan sehat, bisa sekolah, ya walaupun ditinggal bersama dengan kakek neneknya. Ada kesyukuran di situ. Nah, ini adalah beberapa jurnal yang membahas mengenai commuter family. Nah, ada juga commuter yang family yang kemudian berakhir dengan perceraian juga ada. Tetapi tentu semua tidak menginginkan perceraian ya, pada dasarnya ya, menginginkan keluarga tetap berjalan. Isu kedua adalah mengenai domestic violence atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada bab ini kita membahas mengenai KDRT yang khusus terjadi selama pandemi COVID-19. Berbagai laporan di surat kabar, surat elektronik, digital newspaper itu mengatakan bahwa angka KDRT itu meningkat selama pandemi. Hampir semua surat kabar. Loh ini gimana? Ketika orang-orang itu berkumpul di rumah, ternyata malah KDRT-nya meningkat. Malah masih mendingan yang commuter family, ditinggal keluar kota, tapi aman-aman saja. Ini kumpul dengan keluarga, lockdown, yaitu PSBB, PKMM, tapi malah KDRT-nya meningkat. Apa yang terjadi? Nah, makanya penting kita membahas sebagai kajian aktual domestic violence, terutama selama pandemi COVID-19. Bahwasanya selama pandemi COVID-19 itu ya di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia ya, KDRT domestic violence itu terjadi dan meningkat di berbagai negara. Jadi ini justru adalah fenomena global. Tidak hanya domestic violence sebenarnya, tetapi angka perceraian itu juga meningkat ketika pandemi COVID-19. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, laporannya ya lebih jauh ya. Di Amerika misalnya, ya KDRT itu meningkat 7,5% setelah kebijakan PSBB atau entah di sana namanya apa, lockdown atau semacamnya. Nah, selain itu KDRT itu terjadi pada keluarga-keluarga yang sebelumnya memiliki riwayat KDRT. Sebelumnya ada riwayat KDRT dan selama pandemi ya karena PSBB, PKMM, karena lockdown, karena di rumah aja, justru KDRT-nya itu terjadi dan meningkat. Ini laporan dari jurnalnya Leslie and Wilson 2020 kemarin, masih baru. Nah, di Indonesia ya, selama 3 bulan PSBB lockdown itu justru laporan KDRT itu sudah mencapai setengah dari jumlah laporan KDRT tahun 2020. Artinya ini ada peningkatan. Korban dari domestic violence seperti biasa, perempuan dan anak, mayoritas. Nah, kemudian faktornya apa? Ya faktornya banyak, tetapi misalnya karena kebutuhan ekonomi, ya kebutuhan
kebutuhan ekonomi terus berjalan, ya terus ada, tetapi mereka di rumah dan mereka tidak mendapatkan bayaran. Apalagi selama pandemi ini banyak yang dirumahkan atau leave unpaid atau bahkan di resign oleh perusahaan. Nah, karena kebutuhan keluarga terus berjalan sedangkan pekerjaan tidak ada, nah ini kan sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga akan stres. Akhirnya pelampiasan stres itu adalah kepada istri dan anaknya tadi. Terjadilah kekerasan rumah tangga. Begitu juga misalnya dengan perubahan peran. Pada saat sebelum pandemi, ya misalnya ya untuk mengajar itu diserahkan kepada guru. Bapak ibu di rumah itu tinggal terima jadi. Tetapi ketika pandemi, ya ternyata orang tua itu juga harus berperan sebagai guru. Dan ya peran sebagai guru itu tidak semua orang tua bisa loh ya. Nah, pada orang-orang tua yang tidak bisa berperan sebagai guru dan mereka terpaksa menjadi guru, akhirnya mereka menjadi guru yang buruk. Apa itu guru yang buruk? Guru yang ketika anaknya tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh pengajarnya, mereka melakukan kekerasan terhadap muridnya. Artinya, orang tua di rumah itu melakukan kekerasan pada anak karena anaknya itu tidak juga paham dengan apa yang disampaikan oleh orang tua yang sebelumnya menjadi tugasnya guru. Nah, guru dadaan, guru amatiran di rumah ini menyebabkan orang tua stres, menyebabkan perubahan peran ini menyebabkan orang tua stres dan akhirnya melakukan itu tadi KDRT terjadilah kepada anak. Kemudian juga misalnya permasalahan rumah tangga yang kalau misalnya orang tua itu kerja, permasalahan rumah tangga ini tidak terjadi. Tetapi ketika orang tua di rumah itu permasalahan rumah tangga menjadi terjadi. Misalnya tadi karena tadinya ada penghasilan, nah karena leave unpaid atau resign atau dipecat, akhirnya tidak ada penghasilan. Terjadilah cekcok suami istri. Terjadilah permasalahan rumah tangga. Atau misalnya karena di rumah itu WFH dan WFH itu tidak senyaman kalau di kantor, ada gangguan dari anggota keluarga yang lain sehingga terjadilah konflik dalam rumah tangga dan kemungkinan terjadi KDRT dan permasalahan-permasalahan lain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ya diantaranya adalah kekerasan fisik, ya misalnya dipukul, ditampar, ditendang, dicubit, ada kekejaman di situ. Terus juga kekerasan ekonomi. Apa itu kekerasan ekonomi? Yang tadinya dikasih uang saku sekarang tidak dikasih uang saku. Yang tadinya ada jatah bulanan sekarang tidak ada jatah bulanan. Yang yang tadinya yang tadinya uang sakunya banyak sekarang menjadi tidak ada. Kekerasan ekonomi. Terus kemudian juga ada kekerasan psikis atau kekerasan emosional juga, ya seperti yang pertemuan kemarin ya, dikata-katai, diteror, terus kemudian berbagai kata-kata yang menyakitkan hati. Terus kemudian penelantaran rumah tangga, orang tua tidak ngurusi anaknya, tidak ngurusi keluarganya, ditelantarkan begitu saja, itu adalah juga bentuk dari domestic violence. Ini bukan saya yang ngomong, ini laporan dari jurnal. Nah, secara umum sebenarnya KDRT itu adalah fenomena gunung es. Artinya yang terjadi di lapangan itu lebih banyak daripada yang dilaporkan. Namun, victim atau korban itu enggan untuk melapor karena berbagai alasan. Misalnya karena itu aib rumah tangga, ya, misalnya tidak tahu kapan, di mana, kepada siapa harus melapor, dan misalnya diteror oleh pelakunya kalau dia itu melapor. Jadi yang laporan mengenai KDRT itu biasanya lebih sedikit daripada kenyataannya. Nah, ini mengenai domestic violence. Yang ketiga, isu yang kita angkat adalah mengenai media dan keluarga. Nah, isunya apa? Media dan keluarga, ya. Pertama adalah misalnya kecanduan HP pada anak, terus kemudian HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Terus kemudian TV dan HP membuat anak itu tantrum. Apa itu tantrum? Tantrum itu emosinya meledak-ledak. Kalau misalnya
TV-nya dimatiin atau HP-nya diminta orang tuanya, anak itu menjadi marah, dan marahnya itu teriak-teriak, meledak-ledak, nangis-nangis sampai gelesotan di lantai misalnya. Itu adalah bentuk dari tantrum. Nah, laporan dari Padilla Walker, Cohen and Fraser pada tahun 2012 itu mengatakan bahwanya cellphone dan juga televisi, HP dan televisi, nonton televisi dan nonton bioskop itu adalah media yang paling umum yang digunakan oleh keluarga, ya. Cellphone, televisi, dan juga movies itu media yang paling common dalam keluarga. Nah, menurut Padilla dan kawan-kawan, itu kalau misalnya cellphone, televisi, dan nonton film itu dilakukan bareng-bareng, itu justru akan meningkatkan relasi kedekatan secara emosi, ya, secara perilaku, ya, keluarga justru menjadi kompak anggota keluarga itu. Kenapa? Karena dilakukan bareng-bareng, nonton TV bareng, ya, nonton game bareng, nonton film bareng. Justru di situ ada kedekatan yang terjalin antara anggota keluarga. Namun sebaliknya, ya, kalau pemakaian misalnya pemakaian social networking atau media sosial itu dilakukan secara intens, exposure-nya itu tinggi, ya, itu justru melemahkan hubungan antar anggota keluarga. Mengapa? Karena main HP, nonton TV itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan barengan. Karena dilakukan sendiri-sendiri itu menyebabkan, ya, koneksi atau relasi hubungan antara anggota keluarga itu menjadi lemah atau rendah. Dan terutama ini adalah terjadi pada remaja. Nah, tetapi kalau dilakukan bareng-bareng itu justru menambah kedekatan antara anggota keluarga. Beda-bedanya adalah yang bareng-bareng dan sendirian. Itu menurut Padilla Walker dan kawan-kawan. Nah, temuan lain dari media dan keluarga adalah misalnya, ya, kalau keluarga itu memiliki positif media habit. Nah, apa itu positif media habit? Positif media habit itu misalnya orang tua yang mendampingi anak untuk nonton HP, terus kemudian mengedukasi anak apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar anak di HP itu, maka itu akan menjadi positif practice, ya, akan menjadi kebiasaan atau perilaku yang positif, dan itu akan diterapkan di area yang lain. Sebagai contoh misalnya anak kita nonton Ipin Upin. Di dalam Ipin Upin itu persahabatan itu sangat ditekankan antara Ipin Upin dan teman-temannya. Dan itu oleh orang tua itu dijelaskan kepada anaknya. Tuh, Ipin Upin tidak nakal kepada teman-temannya. Nah, ketika anak menginternalisasi nilai dari tontonan Ipin Upin, itu anak kemungkinan besar akan menerapkannya kepada teman sebaya dari anak itu. Artinya, habit, nilai, perilaku dari tontonan itu akan diterapkan di area yang lain. Nah, maka dari itu, ya, temuan yang lainnya adalah apa yang sering ditonton, apa yang sering didengarkan di televisi, di HP, ya, pada tontonan anak, itu akan menjadi kebiasaan anak di sekolah. Kalau tontonan anak itu adalah tontonan yang kekerasan, anak akan meniru perilaku kekerasan di televisi itu di sekolahnya. Kalau tontonan itu tontonan yang prestatif, ya, misalnya ada ilmu, ada kebaikan di situ, maka performa anak di sekolah juga akan berdampak positif terhadap tontonan anak tadi. Kalau nontonnya Discovery Channel mengenai knowledge tentang hewan, knowledge tentang lingkungan sekitar, maka performa anak di sekolah juga akan terpengaruh oleh hasil tontonan di televisi. Kalau nontonnya tentang kekerasan, ya, itu akan menjadi perilaku anak di sekolah atau di tempat lain. Nah, maka dari itu benarlah bahwa media di keluarga itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif juga.
Nah, peran orang tua adalah mendamping anak supaya habit nonton televisi, nonton HP, nonton film itu memiliki dampak positif bagi si anak itu sendiri ya, dan bisa diterapkan di wilayah kehidupan anak yang lainnya, entah di keluarga, entah di sekolah, entah di sosial kemasyarakatan. Nah, ini adalah dari laporan Gentil and Wash. Jadi ini penting. Mengapa? Karena kayaknya orang-orang tua itu takut ketika anaknya itu kecanduan HP atau kecanduan televisi. Nah, yang harusnya ditakutkan orang tua adalah ketika orang tua itu tidak bisa mendampingi anak dan menjelaskan apa sisi baik dari tontonan anak tadi. Kalau sisi baik, kalau nilai positif dari tontonan anak itu bisa dijelaskan oleh orang tua, ya, maka itu akan menjadi habit yang baik. Nah, jadi kalau menurut saya media itu netral, tetapi bagaimana orang tua itu menanamkan atau mengambil nilai-nilai baik dari media tadi, itu yang harus dilakukan orang tua kepada anak. Tapi kalau anak dibiarkan saja, ya tontonan yang buruk itu akan menjadi habit dan perilaku anak di area yang lainnya. Nah, itu antara lain adalah media dan juga isu dalam media dan keluarga. Isu yang lain itu ada banyak sekali, dan itu yang akan menjadi tugas Anda. Setelah ini Anda tinggal mengerjakan quiz di Google Form yang sudah saya buat, dan Anda bisa mengaksesnya di Google Classroom. Silakan di situ Anda memikirkan dan menulis salah satu isu aktual atau kajian aktual dalam psikologi keluarga. Uraikan ya kasus tersebut dalam Google Form. Nanti petunjuk teknisnya akan ada di situ. Tetapi silakan Anda pikirkan ya isu aktual psikologi keluarga dan Anda tuliskan di situ sesuai dengan petunjuk teknis yang setelah saya tinggalkan di Google Classroom. Nah, itu adalah bagian dari pertemuan ke-14. Nah, untuk video pembelajarannya saya akhiri sampai di sini. Silakan selanjutnya Anda mengerjakan kuisnya. Terima kasih atas kooperativitas dan juga kehadiran Anda. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.